Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul kurama wal fadil ingkang sangat kula muliakan, para pimpinan dan ITS dan para takmir dan jamaah Masjid Manarul Ilmi. Alhamdulillah, kita awali dari kitab Sahih Bukhari berkaitan dengan masalah seseorang yang di dalam rumah tangganya, apakah karena memiliki pelayan, memiliki pembantu, ataukah memiliki istri yang kemudian menyuruh untuk bersedekah dari sebagian harta yang terdapat di dalam rumah tersebut. Di hadis ini Nabi menjelaskan terkait dengan masalah izin dari suami ketika mendayagunakan atau mempergunakan sebagian dari harta di rumah. Di hadis ini Nabi bersabda, "Idza anfaqatil mar'ah min ta'ami baitiha ghaira mufsidah, kana lahu ajruha bima anfaqat, wa li zawjiha ajruh bima kasab." Kalau ada seorang istri bersedekah makanan yang ada di rumah, jadi misalnya di rumah niku ada yang kemudian memasak nasi dalam jumlah yang lebih, ini kalau dibiarkan akhirnya nanti sisa nasi niki kemudian akan bau, akan busuk, tidak bisa dimakan, lalu dihantar, diberikan ke beberapa tetangga, diberikan ke orang-orang yang lewat, lalu diberikan makan. Maka dalam hal ini istri yang telah menggunakan bersedekah dari makanan itu, dia mendapatkan pahala, sementara suaminya juga mendapatkan pahala. Walil khazin mislu dzalik la yankusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Tidak harus seorang istri, boleh jadi ada seorang penjaga toko, penjaga makanan, yang ketika kemudian di rumah majikannya menemukan ada kelebihan makanan, ada stok melimpah, sementara yang di rumah sudah makan semua, lalu daripada jadi mubadzir, daripada dibuang sia-sia, sehingga kemudian diberikan kepada orang lain sebagai bentuk sedekah, maka keduanya dapat pahala. Orang yang menginfakkan niku dapat pahala, orang pemiliknya, bosnya juga mendapat pahala. Cuma ngeten niki harus dapat izin di awal. Boten saged kalau kemudian semena-mena tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan kuasa untuk kemudian melakukan di luar kapasitasnya. Niki enten sebuah riwayat terkait dengan masalah istri diperbolehkan menggunakan harta niku. Niki enten hadis, niki enten kebetulan yang saya kutip dari riwayat Imam Ibnu Jarir dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ketika Rasulullah menyebut kriteria apa kewajiban istri kepada suami, niki kewajibannya. Khairun nisa imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka. Wanita solehah itu adalah seorang perempuan ketika suami melihatnya maka kemudian suami senang.
Niki cuma supaya suami niki senang nggih, jangan pelit-pelit ke istrinya, Pak. Pelit-pelit niku maksudnya ya kalau istrinya minta yang glowing-glowing nggih diantarkan, Pak. Sakniki mun boten purun bedak Citra, bedak Okana niku boten purun. Sakniki njaluk sing niku napa namine ya kalau masih muda nggih skincare, nek pun sepuh nggih fresh care, Pak. Sing penting enten care itu niku nggih. Kemudian yang kedua inggih menika wa idza amartaha ata'atka. Kalau suami minta bantuan maka istri kemudian membantu suami. Di antara seorang suami niku remen, senang ketika mencari kriteria istri niku yang bisa membantu mencari keuangan suami. Alhamdulillah kebanyakan sakniki istri kita niku pandai mencari keuangan suami, yakni kalau uangnya suami tertinggal di kantong niku istri yang mencari, Pak, yang mencarikan. Kemudian yang ketiga wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha. Ketika suami tidak di rumah, maka istri yang menjaga. Istri niki menjaga diri dan menjaga hartanya suami. Tapi wau ketika istri sudah mendapat izin, nggih timbangane anu Mas, misalnya timbangane sekuli niki basin mambu kula sedekahaken. Jadi tentu hari ini kula kali panjenengan relasi suami istri niku tidak lagi patriarki nggih, tetapi sudah terjalin komunikasi antara satu dengan yang lain niku saling mengizinkan. Keranten niki sampun masuk Dzulhijjah, kula ingin sedikit menguraikan tentang kriteria hewan, Pak. Kriteria hewan yang kemudian diperkenankan. Terus kalau masalah keutamaan kurban sampun kathah yang menjelaskan tentang bagaimana berkurban juga sampun kathah, tapi ada sisi fikih yang perlu diketahui. Nopo? Syarat binatang yang dikurbankan. Pertama soal usianya. Di hadis ini Nabi bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah menyembelih kurban kambing kecuali sudah masuk usia 2 tahun. Niki kambing Jawa nggih. Jadi kambing Jawa niku kalau di bawah 2 tahun belum cukup niku, Pak. Atau ketika kemudian tidak menemukan kambing Jawa, niku boleh dengan domba usia 1 tahun lebih, kurang dari 1 tahun tidak boleh. Jadi enten kriterianya, tandanya niku dari binatang kurban tersebut sampun poel, sudah ada gigi yang lepas. Kemudian ten mriki ada beberapa kriteria usia yang lain. Kalau sapi niku harus usia masuk ke 3 tahun, usia onta niku 5 tahun lebih. Terus boten pareng kurban cempe belum diperbolehkan. Ada kriteria, ada syarat dari sisi usia. Dan ketika sampun melebihi dari usia niku, kenapa kok ada syariat kurban? Niki diantara hikmahnya supaya populasi binatang ternak niku terjaga antara yang lahir dengan yang disembelih. Kalau dibiarkan membeludak niku, Pak, akan melebihi dari populasinya. Terus apa yang sudah disyariatkan oleh Allah ke dalam agama kita niki sampun enten sistem berkaitan dengan kehidupan di atas muka bumi niki. Berikutnya hewan yang tidak diperbolehkan untuk dikurbankan niki enten sekawan. Pertama al-awra bayyinun awaruha, binatang yang betul-betul terlihat buta. Terus kula pernah bertanya ke dokter hewan di RH niku biasanya dokter hewan,
Binatang yang kemudian buta niku ketika dibuka matanya niki, korneanya niki niku tidak bergerak. Ketika diberi tanda niku tidak respon. Oh berarti niku buta, tidak bisa melihat. Maka tidak boleh untuk dijadikan binatang kurban. Kedua, binatang sapi ataukah kambing atau onta yang betul-betul terlihat sakit. Hari ini, boten hari ini sampun dangu niki. Kalau wingi kula ten MUI merawuhkan dokter hewan Dr. Sunaryo. Keranten kula tanglet sinten di FKH yang ngurusi penyakit LSD, ternyata beliau memberi penjelasan LSD niki jenis penyakit cacar pada binatang, tetapi tidak separah PMK tahun lalu. Beliau mengatakan belum ada laporan binatang ternak mati gara-gara LSD dereng. Cuma nek sampun parah niku nggih jangan. Parahnya niku keranten penyakit LSD niki enten benjolan di beberapa sendi, di beberapa sendi misalnya ten selangkangan niku enten benjolan niku Pak. Niku nek sampun pecah lah niku pun bahaya terhadap dagingnya, sampun berkurang nilai gizinya. Tapi nek tasik masa napa namanya inkubasi, masa seminggu niku tasik aman, belum kemudian merusak terhadap vitamin dan bagian di dalamnya. Kemudian enten malih penyakit hewan yang pincang, yang betul-betul terlihat pincangnya niki tidak diperbolehkan di dalam kurban. Dan hewan yang kurus, yang teramat kurus, sepindah malih kula kali panjenengan biasanya kan enten yang mencari di peternak dalam di Madura atau di Pacitan atau di Lumajang, yang di gunung-gunung niku boten masalah, diperbolehkan mawon, yang terpenting niki terpenuhi. Terus enten kula ditangleti niku Pak. Bagaimana ini saya pernah beli kambing besar tapi ndak ada torpedo. Kula bingung napa torpedo? Napa Pak torpedo niku jawane Pak? Latu-latu. Kok cerdas niki. Nek kula riyen ngaji waktu di pondok niku perisilan Pak. Tapi kalau yakin tidak semua orang Jawa mengerti makna perisilan niku. Tapi enten sih, tapi terlalu kasar kalau untuk di pengajian ngeten. Nggih intine nggih niku wau, yang latu-latu niku. Nek cara menungso nggih ingkang 2 graman niku. Terus ketika enten binatang kambing ataupun sapi kok boten enten niku tetep sah. Keranten menopo miturut para ulama kita tidak mempengaruhi terhadap dagingnya. Atau enten kambing, keranten kambing niki suka diadu domba, wong namine domba, lalu pecah tanduknya, boten masalah. Tanduk pecah niku tidak mempengaruhi dan tetap sah. Terus pundi dengan binatang ternak yang dikurbankan niku betina. Kalau betina secara fikih boten masalah. Tetapi enten peraturan Menteri Peternakan, Menteri Pertanian. Keranten peternakan niku di bawah Menteri Pertanian. Niku binatang ruminansia, binatang indukan yang masih produktif, niku ndak boleh disembelih. Kecuali nek sampun tidak produktif lagi. Nun sewu cara menungsone niku sampun napa namine sampun menopause, sampun menopause niku baru boten masalah. Tapi nek ten mriki kenapa kok kemudian oleh pemerintah dilarang? Nggih bisa dibayangkan
kalau ada 1000 masjid menyembelih indukan besar, ada sekian potensi kelahiran yang gagal gara-gara niku. Terus itu perda anti syariah, boten ngoten sanes anti syariah niku untuk kemaslahatan di lingkungan binatang untuk kulo kali panjenengan sembelih. Kemudian niki yang paling sering dipermasalahkan niku ketika ada orang membeli kambing, membeli sapi, ketika membeli niku sesuai syarat, hewannya sehat, boten enten cacat, tapi begitu dibawa ke masjid, ketika mau diturunkan dari truk niku kok ngamuk-ngamuk lalu mencolot. Begitu mencolot jatuh dari truk, jatuh dari pickup sehingga kemudian pincang. Niki ketika memang kemudian ketika kemudian niku tidak ada keteledoran, tidak ada kelalaian, maka sekali lagi tidak boten nopo-nopo untuk tetap disembelih dan tidak perlu diganti. Sampun niku yang kemudian disembelih. Terus tapi intine kulo kali panjenengan selaku panitia niku betul-betul menyiapkan. Jangan sampai ada keteledoran, misalnya tempat penyancangan niku jangan terlalu dekat dengan got, khawatir terus. Tapi nek ten mriki boten enten nggih, boten enten. Biasanya yang di dalam, yang di masjid niku napa malih kalau malam kurban niku kan anak kecil niku hiburane wong kota niku Pak nggih. Hiburane orang kota niku nggih setahun sekali nggih. Ningali niku, cuma terkadang namanya anak-anak niku juga membuat ketidaknyamanan terhadap binatang kurban. Tapi intinya kalau cuma sekedar melihat niku boten nopo-nopo. Keranten niki sampun jam 5 lewat, maka kula sumanggaaken baik monggo kalau ada yang bertanya baik seputar masalah Sahih Bukhari wau ataukah masalah berkaitan dengan binatang kurban ataupun hewan kurban yang lainnya. Monggo, nggih. Dalam bentuk uang niku maksudnya mentransfer uangnya. Terus pundi ketika kurban dengan cara mengirim uang. Mengirim uang terlebih dahulu. Keranten betul di beberapa daerah, di beberapa wilayah niku kemudian terjadi perbedaan harga. Kulo paringi contoh nggih. Kulo paringi contoh, kalau wingi kulo ngaji di satu masjid BUMN niku iurane niku 3 juta. Begitu ketemu 7 orang kan 21 juta. Ditransfer ke NTT. Ten NTT niku sapi 14 juta niku mun ageng. Terus ten mriki 20 juta, ten mriku 14 juta. Niki terus pundi? Kita tingali riyen niki enten niki kebiasaan orang Jawa zaman old, zaman dulu. Makaten dulu ada sebagian orang di Jawa kalau ada berangkat haji dari keluarganya, mereka menitip uang. Ini uang tolong dibawa ke Mekah, setelah di Mekah nanti nitip kurban atau akikoh di Mekah. Lalu setelah sampai di Mekah, jamaah haji niku kemudian mencarikan binatang kurban lalu disembelih ten mriku. Ketika disampaikan kepada seorang mufti dari Yaman, beliau bernama Syekh Sulaiman Al-Kurdi, beliau menjawab sah kenging. Jadi misalnya panjenengan ten mriki
ada keluarga panjenengan yang di Mojokerto di atas puncak niku keranten ten Surabaya sapi mahal, lalu panjenengan transfer, ini uang saya 17 juta, carikan sapi ten meriku angsal, dapat sapi seharga itu pun besar misal, niku sampun sah. Atau kalau karena tidak terlalu jauh, panjenengan sampun punya sapi sendiri, tapi sapi niki ingin supaya disembelih ten guru kiainya di Jombang, lalu sapinya yang diantar, niki juga boleh. Jadi menitipkan kurban niki bisa dengan dua cara. Bisa dengan cara binatangnya yang dikirim, atau dalam bentuk menitipkan uang agar uang niku dibelikan binatang kurban. Rien orang-orang tua kita niku pernah ke Mekah, tapi nek tan Mekah sak niki pun napa namine pun luweh-luweh, napa luweh-luweh niku pun lebih-lebih ten mriku gitu. Terus kula kali panjenengan tetap kurban di negeri piyambak. Intinya angsal, intinya diperbolehkan. Monggo menawi tasik wonten malih. Nggih. Sekarang ini kan banyak peternakan sapi misalnya dengan proses pemeliharaan yang bagus, dengan pakan yang memenuhi protein serat yang bagus, sehingga belum 2 tahun ya, sapi itu sudah cukup besar, sehingga dari sisi bobot misalnya mungkin melebihi dari sapi yang dipelihara secara tradisional. Tapi ini kan yang dengan pakan yang baik. Apakah koil tadi itu mutlak sifatnya, atau itu menggambarkan bahwa dengan koil itu sapi ini memang sudah sangat layak untuk menjadi hewan kurban, karena proses pemeliharaannya yang lebih bagus. Ya, sapi ini sudah melebihi dari proses yang biasa, dengan jenis sapi juga yang bagus. Nggih, matur nuwun. Leres sak menika napa namine kita melihat di beberapa peternak niku pancen niku nggih napa namine selalu ditemukan inovasi-inovasi, mulai dari penggemukan, kemudian memberi pakan sing sae, sehingga kemudian betul-betul secara napa namine secara gizi, meskipun belum mencapai 2 tahun niku terkadang lebih bagus bobotnya daripada yang lebih dari 2 tahun tetapi diumbar, di napa namine napa diumbar niku, digembalakan. Malah langkung saya niki keranten. Cuma kalau dari sisi dalil, dari sisi dalil khususnya wau ingkang kita sampaikan ten hadis niki, la talbahu illa musinnah niku sampai hari ini yang kulo ketahui dari beberapa ulama kita niku pancen sesuai teks, letterlek makna hadis niki. Kulo dereng semerep, dereng menjumpai, cuma akan mengatakan biasanya para ulama kita niku kan ada yang tekstualis, ada yang kontekstual kan ngoten. Kita beri contoh, Nabi niku kalau mengeluarkan zakat fitrahnya kan berupa gandum sama kurma.
Bagi yang cara pemahaman tekstual, mengeluarkan zakatnya niku adalah dengan gandum dan kurma. Begitu nyampe ten Indonesia, kita kan tidak mengeluarkan kurma dan tidak mengeluarkan gandum, tapi kita mengeluarkan beras. Kenapa? Itu konteksnya Nabi mengeluarkan makanan pokok di Mekah. Di negara kita makanan pokok bukan kurma dan bukan gandum. Tapi untuk pemahaman usia kurban niki, apakah menggunakan pendekatan teks sehingga kurang dari 2 tahun niku tidak mencukupi, ataukah bisa dimaknai konteks karena niku hewan umbaran, hewan lepas, hewan yang ini tidak dirawat secara terpenuhi. Sekali lagi untuk masalah niki, kulo tasih menemukan kebanyakan fikih kita niku tasih tekstualis, tasih teks. Tapi mugi-mugi mangke kulo telaah. Jadi misalnya kalau ada binatang yang sudah poel atau ada binatang yang secara gizi niku meskipun belum 2 tahun tetapi sudah memiliki kapasitas berat, memiliki ukuran yang lebih dari 2 tahun, cara menungso niku nopo? Bongsor nggih. Maduranya niku jurbuh niku dia sepantaran niku usianya sama tapi dia lebih besar. Nggih, napa bongsor nggih bahasa Indonesiane nggih. Nggih. Kira-kira nggih kita kan bisa menemukan niku biasanya ada anak perempuan yang sepantaran 15 tahun, yang satu niku pun ketinggal remaja. Jadi bagaimana niki kula piyambak yang sejauh ini semerep masih pemahaman teks dari para ulama. Cuma biasane namanya fikih niku ada perbedaan pendapat terkait dengan sumber referensi. Cuma gini insyaallah akan kulo cari pendapat yang kemudian hari ini menemukan dengan keadaan seperti itu. Tapi sepindah malih hari ini secara fikih lebih kepada teks, yakni usia 2 tahun ataupun poel. Matur nuwun. Kan sakniki kathah niku nggih rekayasa genetik niku. Enten sapi sing ukuran kambing niku kan wonten niku. Namanya sapi mini niku. Menungso niki mun macam-macam sakniki. Saking ahlinya maksudnya, dengan ilmu yang terus berkembang, akhirnya banyak temuan-temuan yang secara fikih kula kali panjenengan perlu adanya ini semacam pendapat progres. Intine sementara tasik kita ikuti yang sesuai dengan usia. Matur nuwun ngapunten keranten sampun lewat. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat, pinaringan rezeki lan nggih monggo. Leres niki yang kemudian juga sering menjadi permasalahan. Keranten hari ini sampun masuk Dzulhijjah. Kita sudah masuk Dzulhijjah, maka kemudian kalau sudah ada hewan, kalau sudah punya hewan yang mau dikurbankan, ten hadis niki Nabi dawuh, mangkana lahu dzibhun yadbahu, barang siapa yang sudah memiliki binatang kurban dan sampun masuk dari bulan Dzulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rih wala min adfarih, jangan potong kukunya, jangan potong rambutnya. Nyaniki kembali ke sinten? Apakah ke orangnya atau ke binatangnya? Kula sampun sertakan niki ten ngandhape, cuma dereng muncul ten
dereng muncul di slide, tapi nek bagi panjenengan yang ada di Zoom niku sampun enten bahwa yang dimaksud dengan kata-kata jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya, itu adalah orangnya, bukan binatangnya, bukan, tapi orangnya. Kenapa? Niki sampun muncul niki karena kata Imam Nawawi, hikmah supaya tidak memotong kuku pemiliknya, rambut pemiliknya, agar pemiliknya itu sempurna terbebas dari api neraka, tidak ada sehelai rambut pun yang nyangkut ke neraka, tidak ada satu ujung kuku pun yang kemudian tersengat api neraka. Jadi sepindah malih yang dimaksud ten mriki bukan rambutnya, bukan bulunya kambing, bukan bulunya sapi, tetapi rambut orang yang berkurban. Nek kula dereng tumbas, keranten kula dereng tumbas, tasih angsal untuk potong kuku. Misalnya panjenengan baru beli 2 hari sebelum Idul Kurban, maka 2 hari sebelum Idul Kurban niku sampai dengan hewan tersebut disembelih. Terus leres. Kalau sudah setor ke panitia tapi belum diberikan. Setor ke ten panitia yotroni, nggih. Oh dereng. Sampai panitia niku mengabarkan napa namine sampai enten hewani. Boten panjenengan yang sudah napa namine panjenengan yang sudah patungan sudah nyetor dereng, kecuali niku wau hewannya sampun wonten. Lah niki enten malih berkembang. Terus pundi nek sampun di DP, hewannya sampun di DP. Dereng kedah sampai betul-betul milik panjenengan. Kalau di DP niku masih belum sempurna miliknya. Keranten DP niku kan tasik uang muka, tasik tanja jadi, tapi belum sepenuhnya menjadi pemilik. Keranten belum diantar sampai betul-betul menjadi pemilik. DP niku nggih enten singkatan lintu. Nopo Dewi Persik terus ya. Saking kula cekap semanten. Ya nopo. Ini yang saya ketahui loh, enggak tahu yang saya ketahui. Jadi yang korban tadi sebagai tuan itu kan enggak dihubungi kalau ternaknya sudah datang. Berarti itu buat panitia. Sekarang hubungi orang yang nggih leres. Biasanya kalau bilo tak dulu di paliknya. Selama ini kan enggak pernah dihubungkan. Enggak tahu. Nggih leres. Nggih alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Terus intine tapi tidak sampai haram nggih. Tidak sampai haram nggih. Terus misalnya panitia lupa napa terus pundi boten masalah. Intine mugi-mugi sedaya dimudahkan oleh Allah untuk bisa beribadah kurban minimal kula kali panjenengan enten tangga sing berkurban sehingga bisa menerima kurbannya. Lan mugi-mugi sedaya pinaringan sehat wal afiah, panjang umur, berkah rezeki lan sedayanipun. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten menawi wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.